Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ekonom Rabbani, kembali lagi di Podcast Alfat Season 5. Oke, jadi di podcast kali ini bakal ditemenin oleh aku Siti Nur Khairia, dan juga narasumber kita yang super kece abis deh pokoknya. Dan narasumbernya ada di sebelah aku. Halo. Oke, jadi boleh nih Kak kenalan dulu sama ekonom Rabbani di luar sana mengenai Kakak. Oke, hai guys. Jadi aku Hani. Jadi aku itu mahasiswa UIN STS Jambi dan sekarang aku jadi mahasiswa aktif di UIN STS Jambi semester 6. Jadi Kak Hani ya berarti. Nah, jadi Kak Hani ini semester 6 kuliahnya juga di UIN. Berarti kuliahnya sama nih kayak aku, guys. Dan for your information, kalau Kak Hani itu sekelas sama aku, dan aku sebenarnya tuh udah kagum banget dari lama sama Kak Hani, karena di sela-sela Kak Hani itu menjadi mahasiswa tapi juga bisa mempunyai aktivitas lain selain mahasiswa. Nah, jadi Kak, kali ini kita mau membahas mengenai bisakah mahasiswa menjadi pengusaha. Kalau menurut Kak Hani nih, bisa nggak sih mahasiswa itu jadi pengusaha? Bisa banget sih, karena kan mahasiswa tuh waktunya nggak full time buat kuliah doang sih, jadi bisa banget. Jadi Kak, jadi kan sebelum aku ketemu sama Kak Hani nih, aku udah stalking Instagramnya Kak Hani, aku juga udah lihat sosial medianya Kak Hani. Kalau Kak Hani itu punya namanya brand. Nah, brandnya Kak Hani itu kebetulan namanya apa sih Kak? Namanya Hanimis. Nah, Hanimis. Jadi nanti boleh teman-teman di luar sana cari di Instagram ataupun sosial medianya itu Hanimis. Ya. Ya. Nah, jadi Hanimis itu brandnya itu tentang apa tuh Kak? Kalau Hanimis sih lebih condong ke pakaian busana wanita ya, terlebih ke busana muslim sih. Nah, itu kan pakaian, berarti overall itu pakaian Kak ya. Nah, berarti kenapa dulu Kak Hani itu lebih kepikiran untuk membuat brand dari pakaian? Kenapa nggak bisnisnya itu makanan atau minuman gitu? Karena emang dari dulu sih aku tuh suka sama fashion. Dari kecil emang pingin banget ya terjun ke fashion lah, fashion styling atau segala macam. Makanya aku pingin banget bikin usaha di bisnis fashion ini gitu. Apalagi kan kalau sekarang itu fashion tuh lagi tren banget Kak ya. Iya, apalagi kalau sekarang tuh bisnis muslim terlebihnya itu benar-benar Indonesia tuh udah mulai merajai sih kalau menurut aku. Jadi kayaknya ini kesempatan bagus buat aku gitu. Bagus banget malah Kak ya. Berarti kan kalau namanya bisnis itu kan kita ada belajar gitu ya. Nah, ini Kak Hani ini dulunya belajar kursus memang kursus atau belajar otodidak gitu Kak? Kalau aku sih dulu orang tua sih penjahit ya kebetulan, alhamdulillah. Jadi dari situ mungkin bakatnya turun ke aku. Jadi aku belajar juga dari orang tua. Aku juga kursus, tetap kursus, nggak bisa sih otodidak sih ya. Iya, benar-benar. Dari situ aku kursus sih nggak lama sih, 2 bulanan. 2 bulan. Ya. Dan kebetulan juga aku pernah kerja di bidang yang sama gitu. Jadi pengetahuan atau pengalaman aku tentang fashion atau baju itu, jahit baju itu lumayan lah. Tapi kata Kak Hani tadi kursus juga 2 bulan gitu kan. Berarti walaupun kursus 2 bulan tuh tetap bagus sih guys gitu kan. Kalau banyak orang-orang tuh yang dia cuman kursus 2 bulan, ada yang bisa, ada yang nggak bisa gitu kan. Nah, Kak Hani itu dalam 2 bulan juga alhamdulillah udah bisa karena udah punya passion di bidang fashion kayak gitu. Nah Kak, ini kan namanya bisnis kan, apalagi Kak Hani ini mulai bisnisnya pas lagi mahasiswa. Nah, mahasiswa itu terkenal banget kalau kegiatannya itu padat, apalagi belum lagi sama tugas kuliahnya dan lain sebagainya. Nah, Kak Hani ini kenapa sih berani banget ngambil resiko? Karena kan kalau misalnya bisnis pasti ada resiko ya. Nah, kenapa sih berani ngambil resiko? Aku mau mulai bisnis padahal kita lagi mahasiswa. Kenapa sih aku berani ambil resiko di umur sekarang dan situasi aku masih menjadi mahasiswa gitu? Karena menurut aku ya, karena aku masih muda gitu. Jadi
resiko yang aku ambil itu bakal nggak terlalu besar kalau misalnya aku mulai dari umur muda. Tapi kalau misalnya aku mulai di umur 30 tahun, itu resiko atau tanggung jawab yang aku punya kan pasti lebih banyak ya. Iya, benar. Jadi kalau kenapa aku milih di umur 20-an ini untuk mulai usaha gitu kan? Karena aku masih tanggungan orang tua. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu sama aku, atau mungkin aku rugi di usaha aku ini, aku masih punya orang tua yang masih bisa membiayai aku gitu. Jadi sebenarnya takut juga untuk mulai usaha di umur muda karena pertama modal. Iya, modal sering banget sih permasalahan. Modal, terus juga stigma orang itu susah karena susah banget ya. Selama aku menjalani usaha ini tuh nggak semua orang relate sama aku gitu. Jadi semua orang komentarnya positif. Iya, nggak semua orang tuh cocok gitu ya. Aku bikin ini, aku bikin itu gitu misalnya. Ada aja tuh yang ganggu gitu misalnya. Kayak gitu sih. Nah, dengan udah tanggapan dari kakak tadi, nah itu kan berarti sama artiannya kayak ada cibiran gitu kan ya, dari orang-orang di luar sana. Nah, cara kakak ngadepin kok misalnya nih ada orang-orang yang bilang ke kakak, ih baju kamu nggak bagus gitu, jahitannya nggak bagus gitu kan, atau misalnya kamu itu masih mahasiswa loh, untuk apa sih mulai bisnis? Nah, itu cara Kak Hani nanggepinnya gimana? Sebenarnya terutama ya, aku tuh paling sulit tuh di dalam keluarga sebenarnya. Karena orang tua mungkin nggak percaya bahwa aku tuh bisa ngelakuin ini gitu. Cuman karena ketidakpercayaan orang tua, jadi membuat aku merasa tertantang gitu kan. Aku bisa nih gitu kan. Aku bisa bikin usaha sendiri. Pokoknya aku harus sukses di umur muda gitu. Aku harus bisa bikin usaha di umur muda gitu kan. Kalau untuk cibiran atau kritikan orang, kalau dicibir nggak terlalu sih ya. Nggak terlalu. Kalau untuk sampai sekarang tuh masih belum banyak yang ngatain atau segala macam ya. Cuman mungkin ngasih kritiknya tuh nggak sesuai sama, maksudnya yang branding aku gitu kan, sesuai sama usaha aku. Kadang mereka jatuhnya kayak sok tahu sama usaha aku gitu. Padahal kan aku yang menjalani usaha, aku yang tahu gimana lapangan pasar itu gimana gitu kan. Itu aja sih susahnya. Nah, contohnya tuh gimana sih Kak yang kata kakak tadi tuh? Paling yang gini sih, misalnya kayak kenapa sih nggak bikin baju yang kayak gini gitu? Kenapa nggak bikin yang murah? Apalagi bikin baju yang murah aja biar cepet laku gitu kan? Karena notabene aku price-nya agak lumayan. Price-nya agak lumayan, jadi nyari customer agak susah juga. Tapi aku benar-benar dari bawah, aku pingin memunculkan atau membuat citra dari branding aku itu bagus gitu, produk aku berkualitas gitu kan, terus juga punya value lah gitu, jadi nggak ngasal gitu bikinnya. Jadi aku berani kasih harga yang agak mahal, agak pricey gitu, cuman aku punya kualitas, aku yakin aku punya kualitas, jadi aku pingin jadinya customer itu bisa loyal sama aku gitu. Berarti intinya tuh orang tuh udah tahu sama branding kita gitu ya. Jadi kan kalau udah masalah kepercayaan, mereka udah percaya, jadi mereka terus-terusan bisa beli barang kita gitu. Nah, dari yang cerita kakak tadi nih, cara kakak kan, Kak Ani kan masih mahasiswa nih ya, cara ngatur sistem dalam bisnisnya itu gimana gitu Kak? Kalau aku sih masih tahap belajar ya, masih tahap belajar. Kalau untuk sistemnya sih sebenarnya aku tuh selalu hasil atau pendapatan dari usaha aku itu nggak pernah aku pakai untuk pribadi. Aku benar-benar kelola cuman buat usaha aku. Jadi kayak benar-benar diputar di situ aja. Misalnya dapat penghasilan gitu ya, dapat pendapatan dari usaha aku, ya aku putar aja untuk endorsement mungkin, untuk sponsor atau segala macam. Gitu aja. Oh, berarti kemarin kakak udah sempat endorse ya? Ya, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Itu kemarin endorse-nya itu orangnya di kota Jambi atau di luar kota itu Kak? Aku sih targetnya satu Indonesia aja. Jadi nggak selebgram dari Jambi aja. Jadi aku pingin luas aja gitu. Jadi aku ambilnya ada yang di Bogor. Oh, ada yang di Bogor. Iya, ada yang Jakarta juga.
Kalau udah endorse kemarin tuh juga guys, jadi aku tuh sempat lihat TikToknya Kak Hani, lihat TikTok jualannya. Jadi Kak Hani itu sempat live Kak ya di TikTok. Ya. Nah itu gimana Kak? Itu kan pertama kali atau gimana itu Kak live di TikToknya itu? Ya itu pertama kali, cuman aku nggak ngelanjutin sampai berbulan-bulan ya, cuman berseminggu atau 2 minggu gitu ya. Cuman mau lihat eksperimen aja, mau bereksperimen aja itu gimana caranya, apakah itu sesuai dengan teknik atau branding aku, branding fashion aku. Terus abis itu kalau menurut aku pribadi untuk saat ini karena aku masih mahasiswa, live itu nggak terlalu efisien buat aku. Jadi aku cuman bertahan 2 minggu aja sih. 2 minggu. Iya. Tapi lumayan sih waktu itu penontonnya, maksudnya nambah awareness aja sih. Oh, Iya. berarti kalau misalnya ditanya nih Kak, kalau misalnya untuk jualannya atau untuk penyebaran sendiri brand Kakak itu lebih enaknya lewat sosial media apa? Kalau menurut Kakak? Kalau untuk sekarang aku sih Instagram ya. Iya. Kalau TikTok kurang karena FYP-nya mungkin susah ya. Oh iya, iya Iya. sih kalau apalagi kalau baru gitu kan ya. Iya. Karena aku juga masih mahasiswa jadi nggak bisa kayak full time untuk ngurusin usaha, jadi menurut aku sekarang masih ke Instagram aja sih, karena kan Instagram sekarang ada reelnya gitu ya, jadi jadi bisa dapat awareness atau audiens lebih banyak sih. Berarti juga kalau di Instagram itu kan lewat konten-konten kreatif gitu kan Iya. ya. Jadi orang-orang di luar sana itu bisa lihat konten-konten Kakak gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya nih Kakak kan kuliah juga. Nah, cara Kakak itu ngatur waktu kuliah dengan atur sistem bisnis Kakak gimana sih? Oh, aku mau jahit nih. Nggak taunya besok pagi aku mau kuliah tiba-tiba gitu. Itu sering banget terjadi. Kadang kayak dosen tiba-tiba ngasih tugas dan tugasnya nulis 2 double folio gitu kan. 2 double folio, dan itu kadang aku juga harus ngerjain jahitan aku gitu kan, itu ngeganggu banget gitu ya. Satu tugas bisa aku ngerjain 1 produk baju gitu misalnya. Cuman mau gimana lagi ya, itu tanggung jawab aku sebagai mahasiswa, aku juga punya usaha. Jadi kalau sekarang sih aku emang bener untuk prioritas, aku lebih memprioritaskan kuliah sih. Kuliah. Iya, benar-benar kuliah. Kalau untuk usaha itu aku kayak sambilan aja sih sebenarnya. Kayak aku ngelihat gimana sih pasar itu gitu kan. Aku sambil belajar, santai aja, jangan terlalu kayak di-push banget gitu kan. Santai aja kalau menurut aku. Aku kalau ngatur waktu sih sekosongnya aku aja sih. Sekosongnya aja. Kalau misalnya sempat jahit ya udah langsung sempat jahit. Tapi aku nggak terlalu banyak kegiatan di luar kampus. Karena ya itu tadi, karena aku punya usaha, aku punya tanggung jawab. Jadi kita nggak bisa prediksi kan kapan ada tugas, kapan ada jadi aku menghindari kegiatan-kegiatan di luar kampus sih. Jadi Kak, tadi kan udah berbicara panjang gini ya. Nah, untuk bisnis Kakak sendiri nih, karena kan tadi sesuai tema kita ya, bisa nggak sih mahasiswa itu jadi pengusaha gitu kan. Nah, cara Kakak melihat target pasar nih, dan gimana caranya Kakak itu ngadepin juga pesaing-pesaing pasar. Karena kan di luaran sana yang kita tahu bahwa banyak banget toko-toko itu yang juga fashion gitu kan, apalagi pakaian muslimah. Apalagi mereka itu kadang rela banting harga demi pakaiannya tuh terjual banyak gitu kan. Nah, cara Kakak itu gimana nanggepinnya? Itu sebenarnya tantangan terberat aku sih ya. Tantangan terberat karena masyarakat tuh jadinya nganggep bahwa pakaian tuh yang murah-murah itu gitu. Jadi yang mahal-mahal ini sulit banget untuk mencari customer yang loyal. Jadi kalau menurut aku pribadi, aku kenapa berani untuk ngambil produk yang pricey, yang lebih mahal gitu, karena menurut aku produk yang murah-murah itu, yang misalnya kayak zaman sekarang kan udah banyak ya, baju 30.000 itu kan kayak nggak ngotak banget, bahannya udah berapa kan? Iya sih. Bahan udah berapa, bajunya 30.000 gitu kan? Belum lagi kan jahitnya, upahnya ya kan? Belum lagi transportasi dan lain sebagainya kan, itu kan banyak biaya-biaya di luarnya kan. Jadi kalau menurut aku tetap pada pendirian aku buat produk yang berkualitas, karena yang 30.000, 40.000 ya
tahu sendiri produknya gimana, servisnya gimana, pelayanannya gimana gitu kan. Jadi yang aku pertahanin, aku tingkatin itu ya value dari produk aku, kemudian juga servisnya sih, itu yang paling utama sih. Paling penting Kak ya. Nah jadi kan tadi Kak, kakak ini udah bertahan, berarti ini kakak mulai bisnisnya itu dari tahun berapa? Sebenarnya dari baru-baru masuk kuliah ya, itu di tahun 2020 kalau nggak salah. 2020, Iya. berarti sekarang udah mau masuk tahun ketiga ya berarti? Oh ya. Baru mau masuk tahun ketiga. Nah selama beberapa tahun ini, siapa sih support sistemnya kakak nih kalau masih bisa kayak, aku harus kuat demi ini, atau misalnya aku bisa bertahan nih kayak gitu. Siapa sih support sistemnya? Pengen tahu sih. Kalau aku pribadi sih nggak terlalu punya support system yang spesifik ya. Mungkin kalau yang sering support aku paling teman-teman gitu kan, keluarga gitu kan. Kalau aku pribadi sih kenapa aku tetap semangat ya karena itu tadi, aku pingin punya masa depan yang cerah. Aku pingin masa depan aku kayak ya nggak terbatas gitu, dalam keadaan finansialnya nggak terbatas. Jadi itu sih yang pingin aku capai gitu, karena ya dari dulu, dari kecil sampai sekarang tuh keadaan finansial keluarga juga nggak terlalu mendukung gitu. Jadi aku berusaha untuk gimana caranya kehidupan aku selanjutnya itu nggak terulang kayak yang sekarang jadi, gitu kan. Apalagi aku mikirnya, nggak tahu ya orang lain atau kayak gini atau enggak. Kalau menurut aku pribadi, aku nanti bakal jadi orang tua. Aku nanti bakal jadi orang tua, dan tugas aku untuk membiayai anak-anak aku. Iya, jadi tentu dong. Jadi aku mulai untuk usaha di umur muda ini ya tujuannya untuk aku dan keluargaku selanjutnya nanti. Keren banget guys. Jadi kita itu sebagai mahasiswa kita tuh nggak punya keterbatasan gitu. Selagi kita bisa, selagi kita punya passion, kenapa nggak dikembangin gitu ya Kak? Karena yang paling seru itu adalah passion yang dibayar. Iya kan, passion yang dibayar tuh seru banget gitu kan. Nah jadi kalau misalnya nih Kak, sering banget gak sih kalau misalnya kan kita masih mahasiswa ya, masih muda lagi gitu kan. Jadi sering banget kalau misalnya teman-teman pada kesana kesini hangout dan lain sebagainya. Kadang kakak ngiri nggak sih gitu? Itu sering banget terjadi ya. Kayak orang nonton konser gitu kan, aku nggak nonton, aku harus ngerjain kerjaan aku gitu. Orang hangout kemana gitu kan tanpa mikirin beban, karena kayak mereka bener-bener hidupnya plong aja gitu kan. Kalau aku banyak banget tugas, banyak banget kerjaan yang harus dikerjain. Itu sebenarnya iri banget ya, cuman aku mikirnya gini, aku berusaha di umur muda untuk umur aku tua nanti aku nggak bersulit-sulit gitu. Enak gitu ya, hidup enak lah istilahnya gitu. Aku nggak apa-apa dalam 10 tahun ke depan itu kehidupan susah atau segala macam kesulitan, tapi asal 10 tahun ke depannya lagi hidup aku nggak begitu sulit, aku udah bisa pensiun, ngerjain apa segala macam, jadi aku tinggal bisa menikmati hidup aku aja gitu. Kayak terjamin gitu kan. Kalau untuk usaha kakak sendiri sekarang itu kakak yang kerjain sendiri atau sama karyawan gitu? Dulu sih sempat ya ada karyawan ya. Ada karyawan. Cuman karena karyawan itu cocok-cocokan sama kita, jadi aku nggak pernah memecat orang, tapi orang yang keluar sendiri gitu kan. Karena memang pekerjaannya tuh pekerjaan yang nggak mudah. Apalagi kalau misalnya karyawan itu baru, dia harus beradaptasi, dia harus punya pengetahuan, dia harus belajar juga gitu kan. Jadi itu perlu waktu dan mungkin mereka nggak sabar. Jadi susah sih untuk dapat karyawan. Kalau untuk sekarang sih aku masih sendiri. Jadi sempat ya guys, Kak Hani kuliah, terus ngerjain sendiri, bisnis sendiri gitu kan, hebat banget loh guys. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu motivasi buat teman-teman di luar sana. Kalau misalnya teman-teman punya passion, punya keahlian, ya udah kembangin aja gitu, jangan terbatas aku nggak bisa, aku nggak punya modal. Kak Hani juga berarti dulu nggak takut ya kalau misalnya mulai dengan modal gitu? Oh iya, dulu modal awal sih cuma 800.000. 800.000. Dan itu aku dapat dari hasil kerja aku. Aku sebelum kuliah aku kerja dulu. Jadi dari situ aku ngumpulin modal. Terus abis itu alhamdulillah dari aku kerja aku bisa beli mesin jahit juga.
Jadi itu salah satu modal juga, selain uang, aku juga punya mesin. Jadi dari situ sih aku putar terus. Tapi alhamdulillahnya selalu aja dikasih kayak kemudahan sama Allah. Pasti ada kesulitannya, tantangannya juga berat banget, banyak rugi sering banget, rugi 500.000, 1 juta udah pernah dirasain gitu kan. Cuman aku pikir kayak nggak apa-apa, karena kesalahan di umur muda yang kita lakukan itu lebih baik daripada kita melakukan kesalahan di umur tua gitu. Iya sih, yang jadi kadang pengalaman aja gitu. bisa berdampak untuk anak-anak kita nanti gitu Kak ya. Nah jadi guys, buat teman-teman di luar sana bisa nih contoh Kak Hani. Jadi guys, kebetulan aku tuh juga udah pernah pakai jasanya Kak Hani untuk beberapa baju aku, dan juga kemarin aku sempat jadi foto model loh guys. Keren banget gak sih? Nah jadi kalau ditanya nih Kak, bisa nggak sih mahasiswa itu jadi pengusaha menurut Kak Hani nih? Bisa banget. Apalagi kalau misalnya kamu punya kemauan, kamu punya mental untuk itu. Terus kalau masalah modal sih menurut aku bisa sih dikumpulin dikit-dikit ya dari uang jajan kita gitu. Asal ada kemauan, ya ada tekad sendiri, asal yakin dan berani gitu. Jangan nekat, tapi kalau kita nekat tuh nggak punya planning. Tapi kalau kita berani, kita ngelakuin itu, kita tahu kok, oh kedepannya aku bakal gimana gitu, aku mau gimana. Jadi saat kamu lagi down, kamu ingat, oh planning aku kayak gini, aku harus semangat lagi gitu. Oh jadi kalau nekat sama berani tuh beda gitu Kak ya, kalau beda. persepsinya Kak Hani gitu. Jadi Kak Hani ini lebih ke berani berarti. Aku berani coba. Harus berani mulai gitu ya. Jadi kalau misalnya kita usaha tuh jangan lupa juga doa gitu kan ya. Jangan usaha doang gitu kan. Kalau aku sih jujur nggak yang taat banget agama. Cuman aku minta sama orang tua untuk selalu doain usaha aku. Walaupun usaha aku tuh benar-benar masih kecil banget, tapi aku yakin sesuatu yang dimulai dari hal-hal yang kecil itu bisa jadi besar banget gitu. Wah, luar biasa guys. Boleh dong tepuk tangan dulu. Keren banget narasumber kita hari ini. Nah, jadi buat teman-teman semua, jangan ragu kalau misalnya teman-teman itu punya keahlian gitu kan, punya kemampuan. Nah, jadi Kak Hani ini juga salah satu motivasi ya buat kita semua, apalagi kan kita sama-sama generasi milenial gitu kan. Mungkin luar sana banyak nih mahasiswa-mahasiswi yang udahlah kuliah pulang, terus sampai rumah cuman mungkin main HP doang gitu kan. Sedangkan Kak Hani mungkin kita lagi tidur, dianya lagi jahit gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya ditanya bisa nggak sih mahasiswa itu jadi pengusaha, jawabannya ya bisa ya. Bisa banget. Bisa banget, karena kan kalau misalnya kita udah jadi pengusaha gitu kan, kita itu ibarat kata bisa memenuhi kehidupan kita gitu kalau kan. kita memulai pasti tuh ada aja jalannya. Kita aku dari dulu tuh nggak tahu apa-apa tentang usaha tuh gimana, tentang pasar itu gimana, tapi sejalannya aku sambil belajar, oh ini gimana sih caranya, dan nggak tahu kenapa ngalir aja gitu. Berarti kalau misalnya kan kita kuliahnya ekonomi kayak jurusan ekonomi, berarti selama kakak kuliah nih sambil belajar juga gitu kan ya. Karena di ekonomi juga tentang bisnis juga ada ya. Jadi aku belajar juga gimana caranya membangun sebuah perusahaan, kayak gitu kan ada juga gimana sih kita memperlakukan karyawan kita, apalagi kan kita notabene dari syariah kan. Jadi harus tahu nilai-nilai agama juga. Makanya aku pilih produk fashion di Muslim karena yaitu aku pingin mencari keberkahan juga gitu. Keren banget guys. Jadi dunia akhiratnya tuh kayak seimbang gitu jadi ya. Jadi aku bikin produk nggak membawa masalah atau membawa kemudaratan buat orang gitu kan. Yang penting kemaslahatan umat gitu istilahnya. Oke guys, mungkin cukup nih Kak untuk podcast kita kali ini. Udah banyak banget mungkin penjelasan dari Kak Hani nih mengenai pengusaha, mengenai mahasiswa gitu kan. Apalagi kita sebagai mahasiswa yang masih mahasiswa. Nah mungkin boleh deh Kak Hani berikan closing statement terakhir nih untuk podcast kita. Oke, jadi untuk teman-teman apalagi milenial dan mahasiswa statusnya seperti aku, kalian jangan takut untuk memulai. Mencoba itu nggak ada salahnya. Karena kalau kamu nggak mencoba, kamu nggak bakal tahu apa aja pintu yang akan terbuka buat kamu gitu. Jadi selama kamu berpegang teguh sama
Tuhan Allah gitu ya, pasti Allah tuh akan mempermudah jalan kamu, akan membukakan jalan kamu, ya ngalir aja gitu ya. Mungkin guys cukup sekian untuk podcast kita kali ini, dan buat teman-teman semua jangan lupa untuk komen, like dan subscribe YouTube Kasih Alfat, karena Kasih Alfat akan menginformasikan tentunya informasi-informasi yang sangat menarik untuk ekonomi Rabbani di luaran sana. Dan jangan lupa nanti mungkin aku di bawah bakal nyantumin sosial medianya brandnya Kak Hani. Mungkin teman-teman luaran sana juga yang mungkin butuh atau pengen fashionable nih, walaupun muslimah tapi tetap fashionable gitu kan. Oke, mungkin sekian untuk podcast kita kali ini. Saya Siti Nur Khairiyah dan aku Hani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Alfat, insani cerdas, berhati ikhlas. Jangan lupa untuk nonton podcast kita selanjutnya. Bye bye.